Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, di-share juga. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Asma Amir SPD MPD dan juga teman-teman yang telah mendukung dari segi sarana dan prasarana. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Saya dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia kelompok 1 semester 1 dengan NIM 226901033. Nah teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi PPT. Sebelum itu, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya pula lah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah sebagai suri tauladan terbaik, sehingga umat manusia dapat membedakan mana yang baik serta mana yang tidak baik. Mari kita masuk ke materinya. Nah teman-teman, sebuah materi yang akan saya presentasikan adalah ciri-ciri khusus makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita masuk ke halaman berikutnya, yakni ada petunjuk. Terdiri dari 6 poin teman-teman. Yang pertama ada kompetensi dasar, kemudian kedua indikator yang akan dicapai, yang ketiga deskripsi singkat materi, yang keempat pembahasan materi, yang kelima rangkuman, dan yang terakhir ada kuis dan evaluasi teman-teman. Kita masuk pada poin pertama, kompetensi dasar. Nah, setelah kita memahami materi ini nanti, kita akan mengetahui serta memahami bahwa di sekitaran kita terdapat banyak makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, yang memiliki ciri-ciri khusus untuk mempertahankan hidup serta menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya teman-teman. Kemudian ada pula tindakan manusia yang dilakukan dengan ekstrim, dapat mengganggu serta merusak keseimbangan lingkungan. Kita masuk pada poin kedua, indikator yang akan dicapai. Di sini ada 8 indikator yang akan kita capai teman-teman. Yang pertama, kita akan mencari contoh hewan apa saja sih yang ada di sekitaran kita memiliki ciri khusus. Nah, kemudian kedua, kita akan mendeskripsikan ciri khusus hewan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan ciri khusus hewan tersebut dengan lingkungannya. Kemudian poin keempat, kita mampu menyimpulkan. Nah, di poin kelima teman-teman, kita akan mencari contoh tumbuhan apa saja sih di sekitaran kita yang memiliki ciri khusus. Kemudian keenam, kita mampu mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan tersebut. Dan di poin ketujuh, kita mencari hubungan ciri khusus tumbuhan dengan lingkungannya. Kemudian terakhir, kita akan menyimpulkannya pula teman-teman. Nah, kita masuk pada poin ketiga, deskripsi singkat mengenai materi. Di sini kita bisa melihat teman-teman ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan hidupnya, maupun mekanisme adaptasi dalam waktu yang sangat lama sehingga makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya hingga sekarang. Nah, kita dapat menarik kesimpulan teman-teman. Di sini, setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, mempunyai ciri-ciri khusus. Mereka melakukan ini untuk menyesuaikan hidupnya dengan lingkungannya serta bertahan hidup hingga saat ini. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Agar mereka dapat melewati seleksi alam. Kemudian ciri khususnya ini mereka lakukan dengan penyesuaian yang sangat lama. Artinya mereka melakukan adaptasi ini dalam waktu yang tidak sebentar teman-teman. Kemudian hasil adaptasi makhluk hidup ini dapat kita lihat melalui ciri-ciri khusus yang mereka miliki. Nah, kita masuk di poin keempat, inti dari presentasi Jasmine kali ini. Di sini ada pembahasan materi. Materi ciri-ciri khusus makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya teman-teman, ada 2 yang akan kita bahas secara garis besar. Yang pertama adalah ciri-ciri khusus hewan dalam lingkungan hidupnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri khusus tumbuhan dalam lingkungan hidupnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, di sini Jasmine sudah menyiapkan 4 contoh hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Kita bisa melihat ada kelelawar, cicak, bunglon, dan bebek teman-teman. Yang pertama kelelawar. Kelelawar itu adalah hewan nokturnal. Artinya apa? Hewan yang aktif pada malam hari. Hewan ini dapat beraktivitas di malam hari tanpa mengalami benturan. Mengapa hal demikian bisa terjadi teman-teman? Karena kelelawar dilengkapi dengan telinga yang memiliki alat pendeteksi yang disebut sistem sonar. Nah, alat pendeteksi ini dapat memberikan pesan kepada kelelawar untuk menghindari benturan-benturan yang akan ia hadapi. Nah,
Benda itu akan memantulkan bunyi-bunyi kepada alat pendeteksi kelelawar sehingga kelelawar dapat mengetahui benda apa saja yang ia lewati. Kemudian kita beralih ke cicak, teman-teman. Nah, cicak ini adalah hewan yang sering kita dapati merayap di dinding maupun di atap langit rumah kita. Nah, hewan ini meskipun merayap ke sana kemari, dia tidak akan jatuh, bukan? Nah, kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena ternyata, teman-teman, setelah diteliti oleh beberapa ahli, cicak ini memiliki bulu-bulu halus pada permukaan jari-jari tangan dan kakinya, sehingga tersebutlah yang membuat daya ikat serta perekat yang kuat pada jari-jari kaki dan tangan cicak ini. Nah, ada pula ciri-ciri khusus lainnya pada cicak, yakni cicak dapat memutuskan ekornya, teman-teman, jika ia merasa berbahaya di sekitarannya serta ada predator yang akan memangsa. Dia akan mengalihkan predator ini, teman-teman, dengan memutuskan ekornya sehingga ia dapat melarikan diri. Nah, peristiwa ini disebut dengan autotomi. Kemudian kita lanjut pada bunglon, teman-teman. Nah, bunglon ini adalah hewan yang dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Hal ini disebut dengan peristiwa mimikri. Kenapa demikian? Hal itu tersebut bunglon lakukan untuk menghindari diri dari predator, teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada hewan bebek, teman-teman. Nah, bebek ini memiliki ciri khusus dengan paruh yang pipih serta selaput pada jarinya. Hal ini memudahkan bebek untuk mencari makanan dengan paruh yang pipihnya, kemudian menghindari bebek dari genangan lumpur yang terlalu dalam. Selaput ini juga membantu bebek untuk berenang, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua mengenai ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan dalam lingkungan hidupnya. Di sini ada 4 contoh yang saya sediakan. Yang pertama eceng gondok, kemudian ada teratai, yang ketiga tali putri, dan yang keempat adalah kantung semar. Kita masuk pada pembahasan eceng gondok ya. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan subur sehingga menutupi aliran sungai dan kolam. Dengan demikian, tumbuhan ini disebut dengan gulma. Artinya, tumbuhan ini dapat mengganggu tumbuhan lainnya. Ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman ini adalah dengan tangkai daunnya yang berbentuk pelampung. Hal inilah yang menyebabkan eceng gondok itu dapat mengapung di atas permukaan air. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang teratai. Teratai ini adalah jenis tumbuhan yang mengapung di permukaan air, termasuk bagian daun dan bunganya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan ini sehingga dapat tumbuh di permukaan air adalah bentuk daun yang pipih dan bulat serta berakar banyak dan tumbuh pesat di dasar lumpur. Dengan daun yang pipih ini, maka teratai dapat mengapung di atas permukaan air, sedangkan keperluan nutrisinya dapat terpenuhi dengan batang yang panjang dan akar yang menembus lumpur, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tali putri. Tumbuhan ini mudah didapatkan karena hidup sebagai parasit pada tumbuhan yang sering kita tanami sebagai tanaman pagar, yaitu tumbuhan beluntas, kecibeling, teh-tehan, dan si anak nakal. Nah, teman-teman, dari tumbuhan inang, tali putri mengambil unsur hara dan air untuk keperluan hidupnya. Sehingga lama-kelamaan tumbuhan ini ditumpanginya menjadi kurus kering dan tidak dapat tumbuh. Bahkan seringkali tumbuhan inangnya akan mati. Selanjutnya kita masuk di kantong semar ya, teman-teman. Di sini kantong semar meskipun tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, namun tumbuhan ini tidak dapat memperoleh makanannya sendiri. Nah, unsur nitrogen dari tempat hidupnya di tanah rawa. Oleh karena itu, untuk memperoleh unsur nitrogen, tumbuhan kantong semar memerangkap dan memangsa serangga, yaitu seperti lalat dan nyamuk. Biasanya ujung daun kantong semar berubah badan yang menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Selain itu, pada tepi piala terdapat kelenjar madu atau nektar yang berguna untuk menarik
serangga teman-teman. Kita masuk di poin kelima, rangkuman. Nah, ada 4 kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan tadi. Yang pertama adalah setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kelelawar, cicak, bunglon, dan bebek mempunyai ciri khusus untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang ketiga, begitu pula dengan eceng gondok, teratai, tali putri, dan kantong semar, juga memiliki ciri khusus untuk bertahan hidup. Kemudian yang terakhir teman-teman, dengan keunikan yang mereka miliki, maka mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya kita masuk di kuis. Nah teman-teman, untuk menguji seberapa pahamkah kalian dengan materi ini, Yasmin membuat sebuah kuis untuk teman-teman. Kalian bisa jawab dengan link di bawah ini. Di sini ada 5 pertanyaan. Setelah kuis kita lanjut ke evaluasi. Nah, di sini yang pertama pertanyaannya adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh eceng gondok adalah A. Permukaan daun tipis dilapisi zat lilin. B. Pangkal tangkai daun seperti pelampung. C. Berakar tunggang banyak dan kokoh. D. Batang bila diiris tanpa berongga udara. Nah teman-teman, silahkan jawab mana menurut kalian yang paling benar. Kemudian yang kedua, tali putri adalah tumbuhan parasit yang tumbuh pada inangnya dengan memiliki akar hisap yang berfungsi untuk mengambil A. Unsur hara dan air. Kemudian B. Mineral dan amilum. C. Oksigen dan mineral. Atau D. Unsur hara dan amilum. Nah teman-teman, pastinya yang menyimak dengan baik akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik pula. Silahkan dijawab ya. Nah, pertanyaan terakhir, jenis tumbuhan berikut ini hidup sebagai autotrof kecuali A. Kantong semar, atau B. Benalu, atau C. Eceng gondok, dan ataukah D. Tali putri. Silahkan dijawab teman-teman. Nah itulah pemaparan presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.